Tugas besarnya orang Kristen itu adalah beritakan Injil. Yesus kasih perintah kita tuh untuk memberitakan Injil. Setuju ya? Setuju. Itu perintah yang paling utama. Ibaratnya kalau kita bikin toko tuh, etalase udah bagus, barang-barang udah bagus semuanya, kita datang tepat waktu. Tapi kalau kita nggak selling, percuma. Karena tujuan utama kita bikin toko itu adalah bisa sell barang-barang itu. Nah, sama, kita beribadah hari ini datang witness, kita semua nih, pujian penyembahan, kita keren nih. Tapi kalau kita nggak memberitakan Injil, itu sama kayak toko bagus, pegawai datang dengan seragam yang oke, tapi nggak ada sellingnya. Bulan depan bangkrut kita. Di dalam kekristenan, kita bukan tentang pujian penyembahannya, bukan tentang bagaimana aktivitas kita di gereja atau pelayanan, tetapi ada nggak jiwa-jiwa yang dimenangkan waktu kita beritakan Injil. Jadi jangan sampai kita terlalu sibuk dengan aktiviti rohani, tapi kita lupa bahwa sebenarnya tugas utama kita adalah memberitakan Injil kepada siapa? Orang-orang sekeliling kita. Saya mau tanya nih, tapi jawab dalam hati. Hari ini siapa yang sudah ketemu satu atau dua orang, terus dia bicarain tentang Injil ke orang itu? Itu berarti hari ini kamu melakukan tugasmu. Gak usah cari 2 atau 3, 1 aja. Pas ketemu tuh kayak gak harus bilang begini, Yohanes 5 ya 3 gitu. Nggak kayak gitu. Tapi bagaimana nunjukin kasih Kristus itu? Itu kabar baik kan? Kenapa tadi saya buka dengan masalah? Karena kalau tanpa sebuah masalah, kabar baik itu jadi nggak ada gunanya. Nggak ada satu case, kabar baik itu jadi nggak ada gunanya. Contoh, kalau nggak ada manusia jatuh dalam dosa, itu ngapain juga Tuhan datang ke dunia buat tebus kita? Nah, ketika kita menyadari bahwa kita orang berdosa, di saat itulah kita tahu bahwa kita butuh kabar baik. Makanya tugas utama itu sampaikan kabar baik ke banyak orang. Nah, jadi yang paling pertama hari ini tuh bangun kembali hubunganmu dengan Tuhan duluan. Bikin strategi. Caranya gini. Yesus itu pagi-pagi dia ambil saat teduh, morning devotion. Dia pergi ke sebuah tempat, naik ke atas gunung, dia cari tempat, dia persiapkan waktu, dia berdoa di situ. Kadang jadi pengikut Kristus yang kayak gitu-gitu males. Padahal Yesus sebenarnya udah contohin gimana dia bangun dulu saat teduh. Bahwa kita bangun hubungan dengan Tuhan sebelum kita mulai pelayanan kita. Karena percuma dengan pelayanan kita yang terlalu sibuk, tapi ternyata kita nggak bangun hubungan dengan Tuhan. Secara apa? Secara pribadi. Lu jarang ngomong tentang dengan Tuhan, tapi lu mau ngomong tentang Tuhan. Nah, ayo, gimana nih? Lu jarang ngomong sama Tuhannya, tapi lu mau ngomong ke orang lain tentang dia. Tujuan memberitakan Injil pun cuma satu. Hubungan kita diperbaiki lagi dengan Tuhan. Dulu, keterpisahan dengan Tuhan itu menjadi problem besarnya kita. Yesus datang kasih kabar baik supaya kita dibangun kembali hubungan dengan Tuhan. Nah, kita yang melayani tanpa hubungan dengan Tuhan itu berantakan pelayanan kita. Karena ujung-ujungnya kita juga mau bawa orang untuk kembali berhubungan dengan Tuhan, sedangkan lu aja hubungan sama Tuhan rusak. Jadi hal yang paling prinsip dari sebuah dosa itu adalah sebenarnya bukan tentang kamu edik sama narkoboy, kamu edik sama something gitu. Terpisah dari Tuhan itu yang menjadi problemnya kita. Karena ada firman bilang begini, di luar aku kamu nggak bisa buat apa-apa. Jadi tugas dasar kita adalah memberitakan Injil tadi itu. Yang menjadi tanggung jawab kita utama adalah bangun kembali hubungan dengan Tuhan. Karena memang dia mau, itu yang paling penting. Gak usah ngomong kita bertobat dari ABC gitu. Tapi mau nggak setiap pagi ini mulai bangun hubungan dengan Tuhan.